Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program yang mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu memimpin kehidupan kita melalui kebenaran firman-Nya. Dan hari ini kita bersyukur karena kita boleh punya kerinduan untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari surat Yakobus. Pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Saudara, sadar atau tidak sadar, akhir-akhir ini kita semakin banyak mendengar ada remaja ataupun pemuda yang mengakhiri hidupnya karena kasus bullying. Saudara, KPAI mencatat sepanjang tahun 2025 sampai di bulan Oktober tercatat 25 kasus anak atau remaja yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena proses bullying yang dialaminya. Saudara, kalau mau kita sama-sama menelaah lebih jauh, sebenarnya apa sih masalahnya? Saudara, masalahnya adalah dengan perkataan atau dengan lidah kita, kita dapat menyakiti bahkan mencelakakan orang lain. Saudara sadar atau tidak sadar, ada banyak kesalahpahaman yang terjadi karena perkataan kita. Oleh karena itu tidak heran Yakobus mengatakan jangan banyak di antara kita yang mau menjadi guru. Saudara, tentu Yakobus di dalam bagian ini bukan berarti dia anti dengan guru. Namun di dalam bagian ini Yakobus menitik beratkan betapa pentingnya seseorang itu bertanggung jawab dengan perkataannya. Yakobus 3 ayat 1 sampai 6 menegaskan secara tegas bahwa orang percaya yang mau menerapkan imannya harus menjaga perkataannya. Saudara, Yakobus tidak berkata hati-hati, namun yang ia ingin tegaskan adalah dia harus menjaga perkataannya. Saudara, bagian ini bukanlah bagian yang diucapkan secara ringan. Namun kalau saya mau mempermudahnya, yang Yakobus ingin katakan dalam konteks mungkin orang Indonesia, kita itu harus hati-hati dengan perkataan kita. Kenapa? Karena perkataan kita yang dikeluarkan karena lidah kita adalah seperti kecil-kecil cabai rawit, saudara. Kecil tapi berbahaya. Secara khusus bagi saya, saudara, yang tidak suka pedas. Kalau saya makan tahu isi, maka ketika saya gigit tahu isi itu dan kemudian mungkin secara tidak sengaja saya gigit cabenya, saudara, saya akan tinggalkan itu tahu isi dan saya hanya akan minum dan minum dan minum. Kenapa? Karena itu sangat pedas sekali dan saya tidak bisa makan. Saudara, Yakobus ingin mengatakan seperti itu. Perkataan kita yang dikeluarkan oleh lidah kita yang adalah bagian terkecil dari tubuh kita
adalah sesuatu yang kecil-kecil cabai rawit. Kecil tapi berbahaya, sehingga saya menyingkatnya jadi KB gitu ya. Kecil berbahaya. KB juga digunakan untuk mencegah gitu ya, atau menjaga agar tidak semakin banyak anak di dalam sebuah keluarga gitu ya. 2 anak cukup. Saudara, KB kecil berbahaya, oleh karena itu kita harus menjaganya. Saudara, Yakobus menggunakan ilustrasi yang luar biasa, saudara. Dia gunakan 2 contoh dalam kehidupan mereka. Yang pertama adalah kekang kuda, saudara. Saudara, kalau saudara pernah menonton drama China yang berkisar atau bercerita tentang perang-perangan, maka jenderal dari yang memimpin perang harus pandai menggunakan kuda. Saudara, kuda itu tidak dipeluk, saudara, tapi dipegang kekangnya, yang dimana kekang itu terhubung kepada mulut kuda. Namun kekang itu akan mengendalikan kemana jenderal itu akan menebas musuh-musuhnya. Itu satu, saudara, kekang pada kuda. Yang kedua adalah kemudi pada kapal. Saudara, kemudi ini tidak sebesar kapalnya. Namun kemudi yang kecil ini digunakan oleh juru mudi untuk apa? Untuk menggerakkan kapalnya, mengendalikan kapalnya, bahkan di tengah-tengah angin besar. Saudara, menarik sekali, Yakobus tidak berhenti di dalam bagian itu. Ketika dia memberikan perbandingan seperti kekang pada kuda dan juga kemudi pada kapal, selanjutnya dia mengatakan lidah itu adalah api. Saudara, dia tidak lagi menggunakan perbandingan, namun di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, dia menggunakan langsung to the point. Lidah itu adalah api. Saudara, apa yang mau dikatakan oleh Yakobus adalah lidah itu bisa mencelakakan, bahkan menyakiti diri kita, orang lain, bahkan menghancurkannya. Saudara, api itu kecil, tapi dia bisa menghancurkan satu bangunan. Saudara masih ingat kisah September tahun 2023, di mana ada pasangan yang melakukan prewed, kemudian melakukan atau menggunakan flare, di mana percikan. Saudara perhatikan, percikan dari api yang ada flare itu, percikan api yang ada di flare itu membakar bukit Teletabis di Gunung Bromo. Saudara, itu sebuah kehancuran yang luar biasa. Itu sebuah kebakaran yang luar biasa besar. Dan dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali memulihkan ekosistem di tempat tersebut. Saudara, percikan namun bisa menghancurkan, bisa membakar satu hutan. Saudara, oleh karena itu di dalam ayatnya yang ke-6, Yakobus mengingatkan kita bahaya dari perkataan kita. Yang kalau saudara perhatikan, dia makin menurun bahayanya. Pertama, dia menodai seluruh tubuh. Artinya apa, saudara? Seperti nila setitik rusak susu sebelanga. Mungkin karena perkataan kita yang kurang tepat, kurang pas, maka orang bisa saja menilai negatif hidup kita. Menodai seluruh tubuh. Yang kedua, saudara, menyalakan roda kehidupan kita, membuat kita hancur, saudara. Yang ketiga, ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, berbicara tentang sesuatu yang membinasakan. Saudara, yang Yakobus gambarkan itu seperti sebuah degradasi yang turun, yang menunjukkan hati-hati, jangan gegabah. Tolong perhatikan perkataanmu. Saudara, ini sesuatu yang sangat urgent yang harus kita sama-sama sebagai anak Tuhan jaga. Jangan sampai ada orang di sekitar kita yang tidak mau percaya Tuhan karena perkataan kita yang tidak membangun. Saudara, apa yang dikatakan oleh Yakobus ini sebenarnya selaras, sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius 15 ayatnya yang ke-11, bahwa yang menajiskan manusia bukanlah apa yang masuk ke dalam mulutnya, namun yang menajiskan manusia adalah semua yang keluar dari mulutnya. Artinya apa, saudara? Lidah itu yang mengeluarkan perkataan sebenarnya mencerminkan isi hati seseorang. Lidah kita yang kecil ini namun bisa mengeluarkan perkataan yang menyakiti orang lain, maka sebenarnya yang rusak adalah hati kita. Yang bermasalah adalah hati kita. Karena itulah yang tercermin dari semua perkataan kita.
Saudara, saya suka sekali dengan huruf Mandarin karena menceritakan atau mengingatkan kita tentang sesuatu. Saudara, huruf Mandarin untuk lidah adalah shitou. Saudara, yang menarik adalah huruf se. Kata ini menariknya adalah heng, heng, su, kemudian di bawahnya ada kou. Artinya apa? Kita benar-benar harus meletakkan mulut kita di bawah salib Kristus itu. Saudara, bagaimana caranya? Saudara, saya menemukan sebuah artikel yang mengatakan seorang yang percaya itu diminta oleh Tuhan bukan hanya mengeluarkan perkataan yang tepat di waktu yang tepat. Namun, seorang yang percaya harus berpikir sebelum berkata-kata. Pikirkan 3 hal ini. Saudara, mari kita sama-sama belajar ya. Yang pertama, apakah kalimat yang akan saya ucapkan itu kalimat yang benar atau hanya hoax? Apakah itu fakta atau itu hoax? Yang kedua, saudara, apakah saya perlu mengatakannya? Saudara, ada fakta yang memang perlu dikatakan, namun ada fakta yang juga tidak perlu dikatakan. Maka poin yang kedua yang ditulis oleh artikel itu adalah pikirkan apakah fakta itu perlu saya katakan. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga berbicara seperti ini. Apakah yang menjadi motivasi saya? Apakah itu membangun sesama saya? Atau sama sekali useless atau tidak berguna? Kalau itu tidak ada suatu kepentingan, tidak berguna, tidak perlu dikatakan. Namun kalau kata-kata itu bisa membangun sesama saya, maka mari kita katakan untuk tujuan yang baik, membangun sesama kita, menjadi berkat buat sesama kita. Jadi ada 3 hal, saudara. Yang pertama, mari kita belajar pikir dulu. Ini fakta, benar, atau hanya hoax? Yang kedua, perlu apa tidak perlu ya diucapkan? Yang ketiga, apa sih motivasi kita? Apakah itu bisa membangun sesama kita? Atau itu hanya kita ucapkan dan tidak ada gunanya? Saudara, mari kita menjadi anak Tuhan yang menjaga mulut dan perkataan kita. Mari kita menyatakan kemuliaan Tuhan lewat perkataan kita. Mari kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas setiap perkataan-perkataan kita. Mohon Tuhan menolong kita. Mari kita sama-sama berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, ketika kami boleh menyadari bahwa hidup kami adalah hidup yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kami bersyukur karena kami pun punya kerinduan untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Secara khusus hari ini kami mohon Tuhan memimpin lidah kami, sehingga semua perkataan yang kami lakukan, yang kami katakan, itu bisa membuat hati Tuhan bangga. Perkataan kami bisa dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami ya. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.